Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saya harap renungan-renungan yang berikan dapat memberi impact pada family, pada keluarga-keluarga. Nah, ajaran Tuhan Yesus apalagi? Tuhan Yesus mengajarkan supaya berbahagialah orang yang suci hatinya, ya, atau yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wah, bagaimana ya orang yang hatinya murni bisa melihat Allah? Mau ya saudara ya, melihat Allah. Tapi saudara, kalau kita melihat Allah tidak tahan, katanya kita malah begitu melihat Allah kita meninggal, ya, mati katanya. Maksudnya mati tubuhnya, ya. Lalu bagaimana caranya? Nah, Yakobus pasal 1 ayat 27 mengatakan bahwa ibadah yang murni, ya, ini ibadah yang murni, ia dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya, dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia, ya. Lalu yang bagaimana tuh saudara ya? Jadi mengunjungi, mengapa mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang dalam kesusahannya itu ibadah yang murni? Karena orang-orang ini tidak bisa membalas. Karena mereka dalam kekurangan. Ada janda yang kaya, ya, tapi ini janda yang kesusahan. Jadi kalau kita memperhatikan mereka, maka kita itu dikatakan ibadahnya murni, tidak palsu. Karena kita tidak mengharap balasan dari orang-orang ini. Orang-orang ini tidak bisa membalas, ya. Dan orang yang melayani orang-orang yang susah itu, saudara, yang paling terkenal adalah Ibu Teresa, ya. Banyak orang-orang seperti istri-istrinya jenderal-jenderal atau ratu-ratu, mereka tuh mau melayani, ya, tapi melayani sekedarnya. Kalau ibu melayani, mereka memperhatikan anak yatim piatu, tapi mereka dalam kelimpahan mereka, ya. Tapi Ibu Teresa itu seorang biarawati, dalam keadaan yang begitu susahnya dia melayani tanpa pamrih. Jadi hatinya murni. Dan dia mengatakan pada waktu dia melayani anak-anak jalanan, orang yang sakit kusta, anak yatim piatu, orang-orang yang susah-susah itu, dia katakan bahwa dia bisa melihat Kristus di dalam mereka. Dia bisa melihat Tuhan. Jadi itulah hati yang murni. Kalau kita memiliki hati yang murni itu dapat melihat Tuhan, dapat melihat Allah di dalam orang-orang yang kita layani itu. Karena di dalam Matius 25 juga, ya, dikatakan, nah, orang yang melakukan, ya, yang mengunjungi orang yang di penjara, orang yang susah, orang yang kita memberi pakaian, kita memberi makanan, itulah yang akan dikatakan hamba yang baik dan diundang untuk makan bersama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, marilah kita memiliki hati yang murni, hati yang suci, dan jangan dicemarkan oleh dunia. Kalau Rasul Paulus menasehati di dalam Efesus pasal 5, dia katakan bahwa sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sehingga sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang yang kudus. Ya, orang-orang yang sudah dipisahkan, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan,
kita jangan melakukan apa-apa yang tadi disebut di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 3. Ya, mari saudara-saudara, kita memiliki hati yang suci, hati yang murni, supaya kita bisa melihat Allah di dalam pelayanan kita. Terima kasih Tuhan, karena ajaran-Mu begitu indah. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang merenungkan firman-Mu. Biarlah kami semuanya dapat melakukan, memiliki hati yang murni, supaya kami dapat melihat Allah di dalam pelayanan. Orang juga dapat melihat Allah di dalam kami yang melayani. Terpujilah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu Tuhan di muka bumi ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Begitu saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Mari kita semuanya memiliki hati yang murni, hati yang suci. Sampai berjumpa, ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.